Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar Safdral TV, kalau Anda mengikuti konten saya pada beberapa waktu yang lalu, mengisi kekosongan karena COVID daring, saya merepair bekas taman corona saya, dan kita akan melihat sekarang hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan ke depan semakin bagus dan semakin berkembang gitu. Dan salah satunya yang saya repair itu adalah uh, mengembangkan tanaman yang dulunya cuma satu pokok, sekarang jadi beberapa pokok. Ini bunga yang dulunya hanya satu pokok, sekarang udah cukup rimbun menjadi 2 pot dan sudah layak dikembangkan lagi. Nanti kita akan cari guys, ada beberapa pokok di dalam ini bisa dikembangkan menjadi beberapa pot. 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 4. Berarti kalau kita kembangkan bisa menjadi 8 pot nantinya. Karena kalau tidak kita mekarkan, bahwa bunga ini dia nggak berkembang, mentok deh. Jadi kita bongkar lagi dulu, kita pisahkan, jadikan tanah baru yang punya humus, tanahnya akan berkembang. Dan ini sudah saya kembangkan nih, contohnya ini pengembangan. Ini bibit yang saya minta di kampus. Ini dikasih oleh Pak Adi, ini indukannya. Dan indukan ini sudah bisa dikembangkan 2 pot anakannya. Ini saya lagi kembangkan, baru dipisahkan, ini 2 anakannya. Ya, ini terpaksa agak sensitif, harus teduh tempatnya, tapi tampaknya berhasil nih. Karena dia hanya memisahkan anaknya. Ini ya, dan ini baru tunas kecil, ini yang kita kembangkan. Mudah-mudahan dia semakin subur. Oke guys, ini Kamboja, Thailand, dikenal dengan bonsai dengan bokongnya. Sekarang bokongnya sudah saya timbun karena ada penambahan tanah, baru saja habis berbunga. Dan lahan ini sudah layak untuk di stek karena dia pucuknya sudah habis bunga. Jadi tidak mungkin berkembang lagi pucuk lagi di sini kecuali dia ada tunas baru. Dan ini yang terakhir yang mulai layu, pucuknya baru saja kemarin pada hari pertama Lebaran banyak yang bermekaran. Jadi ini sudah bisa kita mekarkan, kita stek, nanti akan saya stek. Ini lagi cari wadahnya, 1, 2, 3, 4. Dan itu kelembapan tanah pun harus kita jaga untuk pertumbuhan. Sedapat mungkin kita kasih stek ini kita rendam dengan perangsang akar. Perangsang akar yang sederhana yaitu bawang merah, air direndam dengan air bawang merah beberapa saat, atau memang ada zat kimia perangsang akar. Salah satu stek yang berhasil saya kembangkan ini ada, ini anakan steknya saya kembangkan ada 3, 1 yang berhasil tumbuh karena 2 lagi tidak terawat dengan bagus dan kelembapan tanah itu tidak terjaga, akhirnya pernah tumbuh dan kemudian mati dengan teratur. Ini bougainville, ini jenis bougainville yang numpuk-numpuk bahannya guys. Bougainville ini terus berakar, di ujungnya seperti ini akan muncul bunga, Nah, sedapat mungkin untuk jangan kelihatan bonsai, kita patahkan guys. Nih, karena dia akan membusuk, kita patahkan. Nih, saya patahkan supaya cabangnya bonsai ini sudah banyak saya patahkan, baru muncul lagi bunga nih. Jadi ini kalau sudah layu bunganya, sebaik mungkin kita pangkas. Nih, sebaik mungkin kita pangkas seperti ini. Ini hasil pemangkasan di sini akan muncul rantingnya bunga begini. Dan ini, dan berikutnya guys, ini
Ini tanaman paling mudah tumbuh. Jadi dari tunas-tunasnya yang di ujung, bunga-bunganya kecil-kecil nih, contohnya bunga kecil-kecil yang bertebaran, dia bisa berkembang biak. Jadi semakin banyak, dia indah. Mas semakin besar, dia akan berkembang. Ini ada berapa dulu dikasih teman di Fakultas Kedokteran. Jadi ada berapa bungkus. Dan ini lagi guys, yang menarik, taman saya lagi mekar ini. Membunga ini nggak tahan seharian. Kalau panas cepat dia layu. Ini daerah yang indah. Ya, taman corona saya indah. Sekarang sedang saya kembangkan ini. Sedang saya kembangkan. Ini saudara sekalian. Cukup indah. Dan saya selingi di samping bunga dengan bunga ini juga dengan lidah mertua. Ini anakan lidah mertua. Anakannya. Jadi kalau nanti udah besar dia panjang-panjang nih. Ini bakal panjang. Ini nampak mulai panjang nih. Bibitnya mulai panjang nih. Mulai tinggi, mulai lebar. Ini anakannya. Kita harus rajin mengambil, menyemai rumput-rumput mengganggu nih, yang mengganggu keindahan tamannya. Nah ini guys, jadi tidak monoton saja bunganya, bisa kita campur, karena kalau bunga ini media tanamnya tidak terlalu repot ya, tidak terlalu repot ya media tanamnya, tapi indah. Ada beberapa jenis warna, ada putih, ada warna oranye, ada warna pink dan merah. Ini ada lebih marun lagi dari ini. Dan ini contoh lagi yang saya kombinasikan di sini. Ini saya kombinasikan, ada 3 bunga yang saya kombinasikan supaya tidak monoton dia. Jadi ada bunga ini guys, dan ada banyak yang tahu. Sedikit unik, kalau terlalu subur warnanya hijau kayak begini daunnya, tapi kalau dia stres warnanya kayak begini, kalau merah dia jadi cantik. Nah ini contoh yang hijau subur, dan tinggal stek tanam. Dan ini saya kombinasikan dengan ini. Ini tidak ada bunganya, hanya mengandalkan daun yang keriting, tapi dengan kombinasi seperti ini seolah-olah ini menambah keindahan. Ya, ini taman corona yang saya tanam di depan rumah. Ingin lihat ini warna pink guys. Ini lagi saya kembangkan karena pokoknya sedikit. Nah ini saya kombinasikan dengan bunga lilin. Saya kembang lilin. Nah ini lagi mekar-mekarnya guys, lagi mekar-mekarnya bunga saya nih. Lagi mekar-mekarnya nih. Jadi tengah-tengah saya selip dengan bunga lilin. Ini lagi mekar-mekarnya. Ya. Kemudian ini lidah. Ini dikatakan tanduk rusa. Dan subur guys. Ini terlambat sedikit. Begitu banyak pohon-pohon yang harus dibersihkan. Dan bunga ini kalah dengan kepadatan nih, tanduk rusa. Oke guys, pernah melihat konten saya ketika saya berada di sini membersihkan tanaman yang kurang terurus. Salah satunya pohon rimbang. Ini pohon rimbang yang saya pangkas. Sekarang sudah subur lagi. Dan saya sudah tanam ini sebagai gambaran, saya sudah tanam ini bunga lilin. Jadi sedang mekar sekarang, mulai mekar, cuma perlu harus dibersihkan berpacu dengan rumput-rumput kutu gajah, sedang bermekaran. Nanti 1 bulan lagi kita bisa melihat bahwa sini akan tamannya akan. Ini bunga lilin saya tanam secara teratur. Ini
sudah mulai berbunga guys. Ya, sudah mulai berbunga. Nah, warna bunga lilin ini ada warna-warni. Ada warna, kalau kita lihat ini ada warna merah. Ini merah dan putih karena dua-dua saya tanam. Ini ada warna oranye. Nah, ada warna yang agak sedikit ini kuat oranye nih, yang ini kuat oranye nih. Dan saya selang-seling ini yang bunga ini. Ini. Dan kemarin saya baru saja mengambil bibit di kuburan anak saya. Ini sedang mau tumbuh nih. Ini kemboja kuning nih. Dulu saya beli di kebun bunga untuk penanda kuburan anak saya, Rido. Ini ada, ini belum saya tanam, masih saya rendam nih, udah mulai apa. Ini kemboja kuning. Dan kita lihat. Nah, jadi sepanjang ini bisa dilihat nih, mulai pemekaran. Nih, mulai pemekaran. Bunga lilin ini istimewanya setelah dia berbunga, ini dia akan tumbuh cabang. Setelah muncul kuntum, dia akan bercabang. Jadi setiap kuntum itu puncak dari cabangnya. Ini kemarin pembibitannya rapat. Sekarang saya jarang-jarangkan dan semoga dia mekar. Jadi kita harus berkejar dengan rumput ini guys. Nah ini. Iya, kita harus berkejar dengan rumput ini. Kalau tidak nanti bunganya kalah. Bunganya akan kalah. Nah. Dan ini rimbang yang luar biasa lebat buahnya. Dan ini udah harus dipangkas lagi. Kalau tidak susah mengambilnya, terlalu tinggi. Itu akan kita potong, akan kita pangkas. Ini bibit-bibit bunga lilin yang cikal bakal saya pindahkan, berserakan ini. Itu nanti akan kita pindahkan. Lagi diambil wadahnya. Karena sebagian bunga lilin ini saya pindahkan ke pot. Kita selalu berkejar-kejaran dengan rumput. Seperti ini bunga lilin yang agak besar dan akan bisa besar lagi makar-makarnya warna kuning bervariasi. Dan nanti akan lebat sepanjang ini. Kita lihat sebulan lagi itu akan padat dengan tempat orang selfie. Biasanya masih mahasiswa selfie di sini. Sebagian saya masukkan ke pot. Kenapa ke pot ini? Ini untuk pembibitan. Ini bisa dirawat dengan baik. Jadi kita bisa membersihkannya dengan baik. Ini termasuk ini nih, bunga ini saya masukkan ke pot. Supaya bisa kita pindah-pindahkan, bisa kita tata sedemikian rupa. Nah, jadi kita di samping kita tanam di taman seperti ini, nah, kita juga tanam di pot. Jadi kita tanam di pot guys. Iya, ini kalau yang di tanah ini udah besar, masih bisa besar lagi. 3 bulan lagi semakin besar, makin timbul. Jadi mahkotanya seperti ini, satu lapis mahkotanya. Nanti akan muncul lagi berlapis-lapis mahkotanya. Dari sini muncul lagi, berkembang lagi, jadi berlapis-lapis dia. Itulah yang cikal bakal nanti setelah mati jadi bibitnya. Nah seperti ini. Ini seperti ini, ada sudah muncul mahkotanya. Nih udah 3 lapis. Cikal bakal nanti dia layu akan mati, muncul jadi bibitnya. Ini contoh lagi yang kedua terbang oleh angin, tumbuh di parit saya. Nah jadi dari sini saja bibitnya guys. Saya ambil dari sini saja. Ini bibitnya nih. Ini belum matang betul bibitnya, ditunggu beberapa hari lagi. Kalau hari panas kering. Ini contohnya.
Ini mulai mekar nih guys, mulai mekar. Jadi untuk mengisi kekosongan, kenapa tidak kita bertanam bunga? Refreshing, ya, refreshing. Oke guys, depan rumah kemarin sudah tidak terawat, sekarang kita buat pot-pot lidah buaya yang mulai bagus lagi pertumbuhannya, dan kaktus. Ini kaktus, jenis kaktus yang sebetulnya mudah. Ini dari satu pokok seperti ini, kita tinggal stek, tinggal cucukkan ke tanah, dia akan tumbuh. Kaktus ini istimewanya dia tidak perlu air banyak, ada air oke, tidak ada air oke. Dan ini juga hampir mati kemarin, sekarang udah mekar lagi ini. Ini juga dikasih dari Fakultas Kedokteran Security. Jadi sebagian saya tanam dengan pot, nih. Jadi kalau dilihat warnanya ini beragam, ada 2 warna, ada hijau, ada ini karena faktor stresnya. Kalau dia lama tidak dapat air banyak, maka dia warnanya merah. Ini yang saya tanam di sini. Nih, ini cukup bandel nih. Nah, kalau rajin kita memangkas, semakin banyak cabangnya. Jadi kalau Anda kurang punya waktu untuk merawat bunga, ini termasuk bunga yang bisa ditanam di pot dan bisa ditanam di halaman, di tanah, dan cukup bandel. Jadi jika dia kena sinar matahari yang berlebihan, akan berubah warna dia, seperti saya katakan tadi. Akan berubah warna, jadi warnanya, bunganya warna merah. Nah, seperti ini sebetulnya sudah layak dipangkas nih. Dipangkas supaya cabang baru muncul. Itulah guys, tanaman saya mengisi kekosongan. Nah, ini saya katakan tanaman corona, karena ketika aktivitas di rumah banyak, salah satu kegiatan saya adalah menanam bunga. Jadi saya hobi nanam bunga. Jadi kita boleh berbagi. Bagi yang punya koleksi bunga, boleh kita berbagi. Sampai di sini dulu, dan kita jumpa lagi di konten berikutnya Sapdol TV berkaitan dengan taman untuk di halaman rumah. Oke guys, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kita saling mendukung tentang perkembangan YouTube kita. Dengan saling mendukung, mudah-mudahan masing-masing channel bisa berkembang dengan baik. Sudah ada suara azan, kita sholat zuhur lagi.